Orang bekas apa ini? Coba lihat. kenal. Kan surat lamaran pekerjaan. Kamu mau ngelamar kerja masih belum ada pekerjaan kamu, Vin? Ini sama Mas Umar sekarang. Percuma. Sudah telat. Sudah mau penuh kuotanya. Jadi kamu gak bakalan keterima nanti. Ding, kamu yang ngelamar jadi pembantu aja. Kalau pekerjaan di kantor-kantor itu masih terlalu bagus untuk kamu yang hanya lulusan SMA. Mau ngandelin ini? Hah? Lamaran kamu ini yang gak guna? Ini lamaran, mending udah buang aja. Jangan. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more. Bersyukur banget sekarang udah nyampe di kota ini. Udah bisa menghirup suasana kota, bisa jalan-jalan di area kota. Kayaknya udah lama banget aku nggak kena udara di sini. Ya, namanya juga orang ini kan. Aku pergi dari kota ini juga udah cukup lama. Dan sekarang, alhamdulillah udah bisa balik ke sini lagi kan. Udah nyangka ya, aku yang dulunya kesini masih, ya bisa dibilang masih belum jadi apa-apa. Aku keliling di sini, jalan-jalan di sini, nggak ada tujuan. Dan sekarang aku jalan-jalan di sini udah dengan segala tujuan, udah punya segalanya juga. Ternyata kota di sini nggak berubah ya, masih sama kayak dulu, masih sama-sama asri, sejuk, udah kayak di kota tempat aku kerja. Banyak polusi, ada penduduk. Kalau di sini kan masih tergolong, ya tergolong enak lah. Aku juga selalu berharap siapapun karyawan aku, mau dia lebih tua atau lebih muda dari aku bakal tetap anggap dia sebagai saudara. Aku nggak mau ada batasan antara seorang bos dan bawahan. Aku bakal nganggap mereka semua itu adalah saudara aku. Karena ya, aku kan gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Jadi aku pengen siapapun yang ada di dekat aku, ada di lingkup kehidupan aku, itu adalah saudara aku. Mau dia karyawan lama, mau dia karyawan baru, aku gak bakal membeda-bedakan. Aku bakal menyamaratakan semuanya. Jadi kayaknya kalau kayak gitu lebih enak. Saking sejuknya bikin aku ngantuk di sini. Apa aku pergi jalan-jalan aja ya? Ya, gimana perasaan kamu sekarang? Kamu kan nganggur udah mau 2 tahun nih kemarin-kemarinnya. Untung aja aku ngajak kamu untuk ngelamar kerja. Hasil kita berdua keterima. Udah 2 bulan kita jalan bekerja di perusahaan ternama. Ya, alhamdulillah sih Mas. Aku bersyukur banget bisa dapat kerjaan kemarin. Kalau nggak karena Mas Umar, ya mungkin aku tetap nganggur ya. Nah, soalnya Mas tahu sendiri lah ya. Setelah aku lulus kuliah kemarin, aku ngelamar sana sini nggak dapat kerjaan, sampai 2 tahun nganggur. Wah, kayak rasa-rasanya aku pengen nikah aja deh Mas. Ya, tapi masalahnya nggak ada yang mau juga. Ya, aku bersyukur sih ternyata kerja itu enak ya Mas. Kerjaan nggak terlalu ruwet, gajinya di atas UMR, punya uang sendiri, enak banget lagi. Apalagi perusahaan yang kita jalani sekarang adalah perusahaan ternama.
Kalau orang tanya kita kerja di mana, kita dengan bangga menyebutkan kalau kita kerja di perusahaan Channel Production. Betul kan? Nah, di balik itu semua, ya untung nih aku punya kenalan temen, jadi kamu bisa dibawa pakai ya istilahnya orang dalam lah. Iya kayak sih, gitu. bener. Kalau kamu tetap ngelamar cuman secara percuma, kamu pasti akan tergeserkan sama pesaing-pesaing yang 2 bulan yang lalu kita ngelamar kerja itu. Iya ya Mas. Dan Iya. aku cuman apa ya, mau pesen satu nih sama kamu. Apa? Kamu itu nanti kalau misal ada saudara, adik kamu, kerabat, temen yang kesusahan, ya kamu harus bantu juga. Ya iyalah Mas, aku sudah tahu susahnya cari kerjaan. Masa iya teman atau saudara sendiri ini cari kerja nggak mau dibantu? Tapi kayaknya di perusahaan masih ada lowongan nggak sih Mas? Kalau nggak salah sih masih ada. Masih Sampai saat sih. ini masih butuh beberapa kayak gitu. Tapi kita kan masih baru, jadi kita jangan memikirkan itu. Ya itu Mas, aku ya juga sungkan kan sama bos kita. Masa iya baru kerja 2 bulan sudah mau minta tolong buat ngemasukin orang di perusahaan? Lebih baik kita Enak. fokus agar perusahaan tempat kita bekerja itu lebih maju pesat, lebih berkembang lagi. Agar apa? Agar bos kita itu bisa apa ya, bangga lah merekrut kita berdua. Iyalah ya. Yang jarang ya apa ya, kita bikin senang Pak Gita, bikin bangga Pak Gita, siapa tahu kita cepet naik jabatan, gaji kita juga cepet bertambah. Ya amin sih Mas, tapi kalau aku pikir-pikir sih perusahaan kita makin maju, makin berkembang pesat di saat kita bekerja sama perusahaan itu. Yang kita menangin itu Mas, kontrak kerja sama perusahaan lain. Kan sejak itu Pak Gita sering nyuruh-nyuruh kita buat kerja sama lagi sama perusahaan lain. Ya kayaknya Pak Gita juga bangga nih sama kita berdua. Ya kinerja kita mah bagus-bagus aja, mana pernah buruk. Iya, selama ini kita agak pernah bikin kesalahan. Maka dari itu kita harus pertahankan kinerja kita. Kalau bisa ditingkatkan. Ya Mas, bener. Bentar lagi kita masuk ya. Ini sudah mau hampir jam masuk kantor nih soalnya. Kalau kita terus-terusan di sini nanti. Iya, takutnya telat. Aku juga ada janji sama Pak Gita. Ih, Mas juga gak sih ada janji sama Pak Gita? Ini ada berkas yang harus aku minta tanda tangan ntar lagi. Ya udah, ayo Mas berangkat biar nggak telat. Ayo. Iya tuh, dari tadi aku tungguin malah ada di sini. Mas, Loh, Bu, Ibu kok ini ya nggak langsung ke kantor aja? enggak, saya lagi pengen jalan-jalan aja sekitar sini. Lagi pengen, ya kan saya juga udah lama di luar kota. Terus saya pengen ngantuk saking asrinya di. Jadi saya keliling-keliling dulu, muter-muter sini. Ya, di sini kan nggak sama Bu, sama di kota-kota besar Bu. Kalau di kota-kota besar mungkin pohon-pohon udah ditebang semua, udah jadi gedung semua. Kalau di sini kan sekalipun di sini kota, tapi masih pohon-pohonnya masih banyak kayak gini Bu. Jadi oksigen masih segar di sini. Makanya saya tuh tadi ya udahlah keliling sini dulu, soalnya kan udah hampir setahun saya nggak jalan-jalan di sini kan. Ibu nggak nyoba kafe baru di depan SMP itu, SMP 1 Bondoso? Kafe apa? Ini di kafe yang di depan kantor di Starbora itu Bu. Enggak, saya belum nyoba. Abis ini kayaknya saya mau nyoba. Di sana juga kayaknya udah ada tempat makan yang enak kayaknya sih. Cuman ya gitu deh. Jadi gini Bu, saya mohon maaf nih sama Ibu sebelumnya. Saya bukan bermaksud untuk meninggalkan pekerjaan saya atau saya nggak mau bertanggung jawab atas pekerjaan saya Bu. Ini soalnya ada saudara saya yang meninggal Bu di sana sekarang. Jadi
ini ada berkas yang harus saya selesaikan sih sebenarnya. Ya, maksudnya titipan dari pelamar ini, si pelamar kerja itu Bu. Dia udah nitip sama saya. Jadi tapi saya nggak bisa menangani sekarang. Jadi saya juga nggak tahu mau tahu siapa Bu. Ya udah nggak apa-apa kok, titipin sama saya aja sini. Ibu kan beneran. Di sini ibu pimpinan loh. Saya nggak enak, saya cuma nggak enak aja sama ibu. Soalnya di sini ibu kan pimpinan dan saya juga selaku bawahan ibu. Ya ngerasa nggak pantas aja, berkas itu ibu sendiri yang nanganin. Gak apa-apa Mas, teman kita juga ada masalah, bukan masalah, maksudnya ada kendala. Jadi saya gak masalah kok. Kalau Mas Gita masih mau ke keluarganya yang meninggal gak apa-apa. Mas Gita pergi aja dulu. Oh ya, perkembangan kantor gimana? Tapi aman kan? Ya Bu, saya juga sekaligus mau ngomong masalah itu juga sama ibu. Ya kantor sebenarnya sekarang nggak ada apa-apa Bu, cuman tinggal kita ya bagaimana caranya kantor kita tambah hari dan juga tambah bulan ya semakin pesat aja. Itu cuman saya juga bingung di itu aja sih Bu sebenarnya Bu, masih belum menemukan solusi yang baik buat kantor kita. Nanti saya pikirin caranya deh. Saya juga bakal pikirin gimana caranya supaya ya masalah itu selesai dan kantor bisa tetap baik-baik aja. Dan gini lagi Bu, saya selama ibu ada di luar kota selama 7 bulan, saya masih belum sempat bilang sama ibu kalau misalkan saya merekrut 2 karyawan tanpa sepengetahuan ibu. Nah, karena saya juga berpikir buat ya kalau misalkan cuma saya aja yang kerja di situ dan juga karyawan yang memang sudah ada, itu kayaknya kurang tenaga deh Bu. Jadi saya juga punya pemikiran kalau misalkan nambah 2 karyawan lagi dan tanpa sepengetahuan ibu. Nggak apa-apa kok Mas, tapi karyawannya baik kan? Baik banget Bu, saya sudah menginterview dia secara benar, memang sesuai prosedur yang ada di kantor kita Bu. Ya nggak apa-apa, asalkan menurut Mas Gita baik, saya nyerahin semuanya sama Mas Gita aja. Terus ini lagi Mas, saya kan punya rencana, saya tuh pengen ngadain syukuran gitulah, syukuran juga buat orang-orang di kantor. Karena kan tahu sendiri, sejak saya pulang ke sini, saya kayaknya belum sempat nyenengin orang-orang kantor. Jadi saya mau ngadain syukuran, ya siapa tahu nanti kan kita bisa lebih dekat di antara karyawan sama bos. Karena kan tahu sendiri dari dulu saya nggak pernah ngebangun batasan apapun. Ya itu apa ya Bu? Itu ide yang bagus Bu. Jadi ibu juga setelah mengadakan acara itu, ibu juga bisa mengenal beberapa karyawan yang baru itu Bu. Jadi nantinya ibu nggak perlu saya kenalin sama karyawan itu, nanti ibu langsung bertatap muka aja sama karyawan baru itu. Jadi ya ibu nanti bisa ngomong langsung, ataupun ibu mau nitip perusahaan itu, ataupun maksudnya ya nanti biar mereka kerjanya baik kayak gitu Bu. Oh ya gak apa-apa, lebih bagus juga kayak gitu. Saya lebih baik langsung ketemu orangnya, saya langsung berinteraksi ya sama mereka. Kalau mereka tuh benar-benar sungguh-sungguh atau enggak kerja di kantor kita, atau cuman sekedar mau pamer jabatan. Ini saya mau langsung pamit aja Bu. Ya nggak apa-apa. Soalnya nggak direncanakan Bu. Jadi saya juga nggak mau sebenarnya ada kayak gini. Tapi kan kalau udah keadaannya kayak gini, saya juga harus pulang Bu. Ya nggak apa-apa Mas, hati-hati ya. Maaf saya hari ini nggak bisa ikut Mas Gita dulu, nanti saya mungkin bakal lain hari kesana. Nggak apa-apa Bu. Ya udah saya langsung pamit aja ya Bu. Ya. Mari Bu. Mari. Kalau gitu aku lanjutin jalan-jalannya aja deh, daripada diam di sini kan. Bentar ya. Apa Cek Mas? dulu gak? Nggak salah kan tadi ya? Apa? Itu
amplop warna coklat yang tadi aku beli. Ya mana saya? Iya mana aku tahu. Ini di Amplop apa nih mas? jadi tuh nanti mau diisi uang, mau ketemu sama klien. Hah? Kok ngasih uang ke klien? Ada apa? Ya biar proyeknya cepat lancar gitu, biar enak. Isi berapa? Kalau menurut kamu mau diisi berapa? Ya kalau kliennya ini penting banget, ya nggak tahu. Aku kasih 500.000 aja cukup ya. Kurang nih. Jangan ya. 1,5 deh. 1,5 juta. Iya. Apalagi kliennya penting. Penting nggak? Kalau cuman ini mah kasih 500.000 ya nggak apa-apa mas. Jangan nih. Ya, 1,5 aja. Udah, ayo. Tapi Pak Gita tahu nggak? Ya nanti aku mau ngomong sama Pak Gita biar enak. Itu loh maksudnya. Pak Gita? Kok dari taman Pak, bukannya dari kantor Pak? Iya, soalnya saya masih menemui pimpinan kita. Kamu kan masih belum tahu sama pimpinan kita, Mar. Jadi sekarang itu udah datang. Dia ada di daerah sekitar sini, tapi kamu masih belum ketemu. Dan saya juga udah bilang urusan kalau misalkan saya ngerekrut kalian berdua. Jadi selama dia bertugas 7 bulan di luar kota, dan waktu itu aku kan langsung rekrut kamu. Jadi saya masih belum bilang sama pimpinan kita. Gitu. Ya, nggak apa-apa Pak, kalau emang Pak Gita sudah bilang. Pak Gita mau ke kantor juga kan? Biar bareng aja Pak. Iya, saya masih mau ke kantor dulu sebentar lagi, masih mau absen. Emang Pak Gita ada acara apa? Oh ini Mar, saudara saya ada yang meninggal. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi- Berarti Bapak balik dulu dong. Iya, balik dulu. Jadi saya sebentar lagi cuman absen aja, langsung pulang, Mar. Tapi saya juga cuman sebentar kok, cuman mau ke kuburan aja. Dan Bu Bos sebentar lagi katanya dia mau ngadain, ya istilahnya makan-makan lah sambil selamatan gitu. Syukuran Pak. Syukuran, ya. Dalam benar. rangka apa Pak? Ya dia kan nggak pernah ketemu sama kalian berdua, ya katanya juga biar bisa ngomong langsung sama kalian berdua. Oh gitu. Jadi sekalian juga makan-makan. Ya. Dan gini lagi Mar, sebentar lagi ada yang lamar pekerjaan di kantor kita. Oh itu masih berlaku Pak? Masih berlaku. Dan kemarin ada berkas yang masuk sama saya, 1 orang. Jadi tapi udah saya serahkan sama pimpinan kita barusan. Iya Pak. Oh iya Pak, ini Pak, saya mau ngasih amplop. Apakah enak Pak nanti kalau misal dikasihkan sama Pak Adif Pak? Oh, Untuk masalah Itu- proyek yang pembangunan itu Pak, perusahaan yang baru Pak. saya sampai lupa banget nih Mar. Saya beneran nggak nyambung pikiran Mar. Jadi saya sebentar lagi absen dulu, terus pulang ke rumah. Ke Cuman kuburan. mau Terus. ya nguburin saudara saya meninggal, terus saya langsung ke Pak Adif aja. Oh jadi Bapak yang mau ngasih langsung? Iya, biar cepat selesai juga Mar. Ya udah. Soalnya kan ini juga kerjaan. Mar. Iya Pak. Oh ya Ya udah kalau gitu saya langsung ke kantor dulu absen ya. Terus setelah itu saya pulang. Baik Pak. Mari Mar. Iya. Tahu gitu kita langsung ya bareng aja sama Pak Gita kan enak dah. Iya, Udah kita lewat sini aja biar cepat. kan Pak Gita zoom kan Mas. Ya juga. Paling dia mau ngambil kendaraannya. Iya. Ya biasanya Pak Gita parkirnya di sana tuh mobilnya. Iya. Udah lah, ayo. Ayo cepetan. Masih belum waktunya sih. Tapi nggak apa-apa nih. Kalau jalan itu lihat-lihat dong, Mbak. Loh. Vina? Mas Umar, Iya, aku tahu. Kamu maaf tadi aku lagi baca ini enggak. baca apa? Kalau kamu di jalan, apalagi jalan umum gini, ditaruh dulu itu bukunya. Jangan baca sambil jalan kayak gini dong. Itu kayak orang Untung. penting baca berkas sambil jalan, bukannya duduk. Ya itu, untung aja orang yang Berkas apa ini? Coba lihat. kenal. Kan surat lamaran pekerjaan. Kamu mau ngelamar kerja masih belum ada pekerjaan kamu, Vin? Ya, Enggak, bukan. ya, ngelamar di kita bekerja ya. Iya itu Mas. Bukan aku aku lamar kerja di perusahaan yang aku ini sama Mas Umar sekarang. Percuma. Sudah telat.
sudah mau penuh kuotanya. Jadi kamu gak bakalan keterima nanti. Mending kamu cari perusahaan lain deh, Vin. Soalnya kata atasan aku juga barusan ada yang mau ngelamar kerja di situ. Daripada kamu capek-capek ke kantor aku, ya mending kamu cari kerjaan di tempat lain aja. Tapi ini bukan surat lamaran punya aku. Nggak usah malu, kalau kamu memang mau ngelamar kerja ya udah jujur aja, nggak usah bohong kayak gitu. Jelas-jelas kamu yang pegang surat lamaran kayak gitu. Ya, kalau emang bukan punya kamu, sejak kapan kamu jadi kurir kayak gitu, ha? Kamu orang yang mau ngelamar kerja dititipin ke kamu gitu semuanya biar kamu yang nganterin. Sejak kapan kamu jadi kurir seperti itu? Enggak gitu. Tadi tuh cuma dititipin aja sama aku soalnya ini orangnya. Aduh, gak usah bertele-tele udah. Nih kamu kan mau ngelamar di tempat kita, itu kantor kita, tempat kita bekerja. Nah, jangankan kamu masuk nanti, kamu ketemu aja di halaman ataupun di pagar, di luar pagar, aku akan suruh usir kamu ke Pak Satpam biar kamu nggak usah masuk untuk ini ngasih itu. Jadi kalian kerja di tempat ini? Iyalah, kita sudah bekerja, kita sudah 2 bulan bekerja dan ya alhamdulillah atasan kita suka dengan kinerja kita, betul nggak? Benar dong. Itu kalau orang pinter. Lagian di tempat kerja kita itu orang-orang itu lulusan sarjana, nggak ada yang lulusan SMA kayak kamu. Kalau kamu mau ngelamar kerja itu cuman buang-buang waktu aja. Mending kamu cari tempat kerja lain, atau kalau kamu mau kerja di tempat kita, ya kamu bukan jadi tukang kantoran sih, mungkin jadi yang OB bisa. Kamu jadi ini aja, print berkas-berkas bisa. Jangan, ya, itu masih terlalu bagus. Ding, kamu yang ngelamar jadi pembantu aja. Kalau pekerjaan di kantor-kantor itu masih terlalu bagus untuk kamu yang hanya lulusan SMA. Ya, paham? Kok kalian gitu sih sama aku? Maksudnya ya meskipun aku cuma lulusan SMA, emang kenapa? Lagian kayaknya di kantor ini nggak mendang harus lulusan S1. Kamu jangan sok tahu. Kamu masih mau melamar. Ya, yang lebih tahu itu kita berdua yang sudah bekerja. Dengerin tuh. Kamu juga masih mau ngelamar, sudah sok tahu banget. Tahu apa kamu tentang perusahaan? Tahu apa? Mau ngandelin ini? Hah? Lamaran kamu ini yang nggak guna? Ini lamaran, mending udah buang aja. Jangan. Buang aja. Udah. Diambil. Kalian jahat banget sih. Jahat banget, emang udah sepantasnya kita berperilaku seperti itu. Pantas itu. Perasaan aku nggak pernah ada masalah sama kalian berdua. Kalaupun emang aku ada salah, ya udah omongin dong, jangan malah kayak gini. Kita itu nggak suka aja kalau kamu ngelamar kerja di tempat kita, otomatis kan nanti ya syukur-syukur kamu nggak diterima. Aku nggak mau satu kantor sama kamu. Iya, apa kata teman-teman kantor ya, kalau kita punya temen yang cuma lulusan SMA kayak kamu. Udahlah, mending kamu pulang aja, balik ke rumah kamu tidur. Gak usah ngelamar kerja di perusahaan ternama di kota ini, nggak usah. Percuma, Vina. Kita ngomong kayak gini ya, kita juga kasihan sama kamu daripada kamu buang-buang ongkos. Pasti kamu naik angkot kan ke sini kan? Karena setahu aku kamu motor pun kamu nggak punya, Vina. Mending kamu tidur aja deh. Ya betul. Daripada kamu buang-buang waktu, buang-buang uang, buang-buang segalanya, mending balik. Balik sana. Kalian tuh gak ada hak buat ngelarang aku datang ke perusahaan itu. Lagian kalaupun aku diterima ataupun enggak, itu bukan urusan kalian. Kalian kan kalian cuman kerja, bukan yang punya perusahaan. Jadi kalian tuh nggak punya banyak hak. Kita memang bukan yang punya, tapi tanpa kita berdua perusahaan itu tidak bisa maju karena kita berperan penting di sana. Dengar nggak apa yang saya omongin? Udah lah, Vin, kamu itu di perusahaan sana, kamu nggak punya kenalan, kamu nggak punya channel, nggak punya siapa-siapa. Kalau kamu kesana, nggak bakal ada yang ngebelain kamu. Kamu cuma modal tampang aja, emang bisa masuk? Hah? Skill kamu apa? Bisa nggak? Zaman sekarang, skill itu perlu juga, bukan cuma penampilan. Terserah kalian deh. Tapi masih
penampilan nggak menarik kayak gitu ya Cabut. bisa apa? Semoga aja ya kamu berdoa supaya bisa diterima. Sini. Ternyata mereka kerja di kantor aku. Oke. Mereka bilang mau tungguin aku kan, mau tungguin aku di tempat itu kan. Jadi aku bakal datang. Kita bakal lihat siapa nanti yang bakal malu. Ternyata kayak gitu. Sifat karyawan di kantor aku yang udah aku tinggal beberapa bulan ini. Ternyata teman kita yang satu itu masih mau ngelamar kerja ya. Ya gimana ya Mas? Dia juga cuma lulusan SMA, kuliah aja enggak, mau ngelamar kerja di perusahaan kita. Hah, Ya mana bisa keterima. dia Kalau itu sudah kayak gitu kasihan juga sih sama dia Mas. Ingat waktu aku dulu cari kerja susah sana sini. Tapi ya gimana ya, dia cuma lulusan SMA. bukannya apa. Sekarang kan saingan banyak ga. Kalau cuman ngandelin Itu, dia, ngandelin ijazah SMA. paling dia langsung tergeserkan nanti. Ya, Apalagi Pak Gita sudah dititipin tadi, katanya Pak Gita sudah dititipin ke langsung ke bos kan. itu ada yang melamar juga kan. Terus ya tapi udahlah, kita nggak usah mikirin itu. Jadi yang jelas kita sudah kerja enak dan kita tidak merugikan perusahaan. Udah gitu. Sih yang benar. Ketemu beneran kita. Kamu punya nyali juga kamu datang ke sini. Nah, katanya mau ditungguin di sini. Kamu balik aja sana. Si Vin. Nggak mau. Kamu juga sampai tahu lewat belakang juga kayak gini. Pintu gerbangnya di depan, bukan di sini. Atau jangan-jangan kamu ngikutin kita berdua ya? Enggak, aku nggak ngikutin. Aku emang, ya, aku kan bukan pertama kalinya datang ke sini. Kamu penyusup ya? Hah? Dari kantor mana kamu? Yusuf, apa sih? Ya penyusup dari kantor lain. Siapa tahu kamu mau cari-cari berkas penting di Gak usah sini. nuduh-nuduh orang ya. Aku itu kan udah bilang tadi ini tuh bukan surat lamaran aku. Jadi aku tuh emang udah sering datang ke tempat ini. Jadi kalian tuh nggak perlu sok tahu deh. Kalian pasti karyawan baruan. Kalau kalian karyawan lama, harusnya kalian itu tahu aku tuh siapa di sini. Kamu itu jangan sok penting jadi orang. Kita harus tahu kamu siapa. Aku Kita bukan- tanpa cari tahu, kita sudah tahu seluk-beluknya kamu itu, kita sudah tahu. Kita berteman udah lama juga. Hah? Siapa yang nggak tahu sama kamu, Vin? Ya itu kan dulu sok mas. penting jadi orang. Kita udah berapa tahun nggak ketemu. Vina, sekalinya miskin, tetap aja miskin Vina. Itu kan banget menurut kalian aja, kalau yang miskin bakal tetap miskin. Kalian kan nggak tahu aja, setiap orang tuh punya prosesnya sendiri-sendiri. Ya proses tapi dengan usaha yang benar-benar. Kalau kamu kan cuman apa usahanya? Jadi Kuliah enggak. Mending kamu pergi dari sini daripada nanti kita bakal ini panggil satpam. Kamu juga yang malu sendiri nanti. Meskipun kamu itu teman kita, tapi kalau masalah pekerjaan kayak gini kita itu sportif, nggak pandang itu temen kek, saudara kek, keluarga kek, atau segala macem. Mendingan kamu itu udah pergi aja dari sini sekarang juga. Enggak. Atau mau dengan cara kekerasan? Pokoknya kalian tuh nggak bisa ngusir aku dari sini karena kalian tuh nggak punya hak apa-apa. Kita punya hak, Vina. Kita itu pegawai di kantor ini. Ega, kalian berdua ngapain? Kok kayak yang marah-marah sama Bu Vina? Pak, Memang. dia mau ngelamar kerja katanya Pak di sini Pak. Ya udah kita bilang aja kalau sudah kuotanya itu sudah terpenuhi Pak. Kamu kata siapa dia mau lamar kerja di sini, Mang? Iya Pak, dia pegang lamaran Bawa surat pekerjaan lamaran itu Pak. kerja. Tadi kan aku udah bilang sama kamu. Sebentar lagi ada orang yang mau ngelamar kerja, tapi berkasnya udah masuk sama saya. Dan berkas itu udah saya titipkan sama bos kita. Ya ini Bu Vina. Bos. Kamu lihat sendiri. Kamu jangan cuma ngelihat surat lamarannya aja. Kamu lihat namanya, itu Bu Vina atau bukan? Gimana sih? Bos. Bukan nama Vina. Mana sih?
Bu, saya kan tadi sudah bilang waktu Ibu ada di luar kota itu 7 bulan. Saya nggak bilang sama Ibu kalau misalkan saya mau ngerekrut karyawan. Ya ini, 2 karyawan ini Bu. 2 karyawan ini tuh sukses bikin saya sakit hati hari ini ya. Sudah Bu. Ya, mereka berdua tuh teman saya, Mas. Udah temen Ibu. Iya, udah lama gak ketemu, sekalinya ketemu dia malah ngehina. Seolah-olah saya ya udah, karena saya cuma lulusan SMA, saya gak pantas ngelamar kerja di sini karena taunya mereka saya megang surat lamaran itu punya saya. Kamu yakin, Mar? Ngata-ngatain Bu Vina? Mereka bilang mereka sangat sportif dan gak bakal mandang itu teman atau bukan. Jadi ya udah sama. Saya juga sportif di sini. Saya gak bakal mandang saya kenal atau enggak sama kalian. Jadi saya cuma mau kalian kerja di sini, tapi bukan sebagai karyawan. Kalian bakal jadi EOB. Dan kalaupun kalian gak mau juga gak masalah. Yang punya kuasa di kantor ini kan saya. Dan saya juga udah nggak bisa berbuat apa-apa, Mar, Ega. Kalau pimpinan udah berkata kayak gini, ya saya juga harus menerima konsekuensi ini. Ya kita minta maaf, Vin. Iya, Kita kan kita minta nggak maaf. tahu kalau misal kamu itu adalah pemilik perusahaan di sini. Iya, kalau Kita kak- juga baru 2 bulan kerja di Ya sini. udah, makanya kalau masih baru, kalau nggak tahu apa-apa, nggak usah ngerendahin orang lain. Mau itu saya atau orang lain sekalipun, jangan pernah direndahin kayak gitu dong. Saya udah bulat, jadi saya udah gak bisa dinego lagi. Saya tetap bakal nurunin jabatan kalian. Oh, jadi gini aja Bu, kita udah nggak punya banyak Iya, Mas. waktu buat ngeladenin mereka berdua. Nanti kita urus aja Bu. Ibu udah ditungguin sama karyawan yang lain juga. Kita harus datang aja Bu. Dah, kita bakal turun jabatan gak? Bakal jadi OB gak? Kok jadi kayak gini ya, Mas? Kenapa tiba-tiba si Vina itu jadi bos pemilik perusahaan yang kita tempat kerja kita? Udahlah, gak usah dipikirin. Namanya juga rezeki, gak ada orang yang tahu. Nasib kita jelek sekarang.